Assalamualaikum adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Dalam video kali ini, saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya tentang atom. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah penemuan partikel fundamental penyusun atom. Adik-adik, sejarah penemuan atom dimulai pada saat John Dalton mengemukakan teori atom yang merupakan partikel terkecil suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi. Pada perkembangan selanjutnya, ditemukan beberapa partikel subatomik penyusun atom yang berhasil mematahkan teori ini. Bahwa atom bukanlah partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi, melainkan masih tersusun atas partikel subatomik, yaitu proton dan neutron di inti atom serta elektron yang mengelilingi inti atom. Kita awali dengan penemuan proton. Proton ditemukan oleh Eugen Goldstein pada tahun 1886. Penemuan proton ini diawali dengan ditemukannya tabung sinar katoda sederhana atau disebut juga dengan tabung Crookes oleh William Crookes pada tahun 1879. Goldstein memodifikasi tabung sinar katoda dengan melubangi lempengan katoda. Kemudian lempeng anoda atau kutub positif dan katoda atau kutub negatif dalam tabung dihubungkan dengan sumber arus listrik searah yang bertegangan tinggi. Pada percobaan tersebut, terbentuklah sinar yang arahnya berlawanan dengan sinar katoda dan menembus lubang kanal pada lempengan katoda. Goldstein menamakan sinar itu dengan sinar terusan atau canal rays. Sinar terusan terbentuk akibat adanya pengionan gas hidrogen dalam tabung oleh sinar katoda. Ion gas hidrogen ini bergerak menuju katoda, sebagian dapat melewati celah katoda dan menumbuk dinding tabung. Oleh karena ion atau sinar terusan bergerak menuju katoda, maka dapat disimpulkan bahwa sinar terusan bermuatan positif. Sinar terusan yang bermuatan itu selanjutnya dinamakan proton yang dilambangkan dengan P kecil. Selanjutnya adalah penemuan elektron. Elektron ditemukan oleh Joseph John Thomson pada tahun 1897. Penemuan elektron juga diawali dengan ditemukannya tabung sinar katoda oleh Crookes yang terbuat dari gelas di mana di dalamnya terdapat dua lempeng logam bermuatan positif dan bermuatan negatif, dan kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan tinggi. Tekanan gas dalam tabung dibuat hampa atau sangat rendah dengan cara menyedot udara dalam tabung dengan pompa vakum. Pada waktu beda potensial yang mencukupi diberikan antara dua elektrode, ternyata terjadi arus partikel dari katoda menuju anoda. Arus partikel ini disebut sebagai sinar katoda karena berasal dari katoda. Thomson memperjelas penemuan sinar katoda dengan menentukan simpangan sinar katoda dalam medan listrik. Hasil percobaan Thomson menunjukkan bahwa sinar katoda dapat dibelokkan mendekati kutub positif medan listrik. Hal ini membuktikan bahwa sinar katoda merupakan partikel yang memiliki muatan negatif. Partikel sinar katoda selanjutnya oleh Thomson disebut dengan elektron yang dilambangkan dengan E kecil. Penemuan inti atom. Seorang ilmuwan fisika, Ernest Rutherford, menemukan konsep inti atom yang dipublikasikan pada tahun 1911. Bersama dua rekannya, Hans Geiger dan Ernest Marsden, Rutherford melakukan percobaan dengan menggunakan lempengan emas yang sangat tipis sebagai target untuk ditembak dengan partikel sinar alfa berenergi tinggi. Hasil percobaan tersebut sudah pernah saya jelaskan dalam video sebelumnya, di mana hasil percobaan ini membuat Rutherford menyatakan bahwa sebagian besar dari massa dan muatan positif atom terkonsentrasi pada bagian pusat atom yang selanjutnya disebut inti atom. Elektron beredar mengelilingi inti pada jarak relatif sangat jauh, dan lintasan elektron ini disebut sebagai kulit atom. Yang terakhir adalah penemuan neutron.
Pada tahun 1919, Aston menemukan alat spektrometri massa untuk menentukan massa atom atau molekul. Melalui alatnya, Aston mengetahui bahwa massa atom tidak sama dengan jumlah proton dan elektron. Para ilmuwan menduga dalam inti atom masih terdapat partikel dengan muatan netral dan beratnya merupakan selisih antara massa atom dengan jumlah massa proton dan elektron. Keberadaan dari partikel tersebut dibuktikan oleh James Chadwick, seorang ahli fisika dari Inggris pada tahun 1932. Dalam percobaannya, Chadwick membombardir lembaran tipis berilium dengan partikel alfa sehingga menghasilkan radiasi partikel yang memiliki daya tembus tinggi dan tidak dipengaruhi oleh medan magnet maupun medan listrik. Radiasi dengan daya tembus tinggi membuktikan bahwa partikel tersebut tidak bermuatan atau netral dan memiliki massa yang hampir sama dengan massa proton. Partikel itulah yang selanjutnya disebut dengan neutron atau disingkat N kecil. Nah, setelah kita belajar sejarah penemuan dari masing-masing partikel subatomik, sekarang coba kita lihat bagaimana perbedaan ketiga partikel tersebut dari beberapa aspek. Di antaranya, yang pertama adalah penemunya. Proton ditemukan oleh Eugen Goldstein, elektron oleh J.J. Thomson, dan neutron oleh James Chadwick. Kedua adalah dari eksperimen yang dilakukan, proton dengan menggunakan tabung sinar katoda, elektron juga tabung sinar katoda, dan neutron dengan membombardir lembaran tipis berilium dengan partikel alfa. Selanjutnya dari lambang, proton memiliki lambang P11, elektron 0-1, neutron 1-0. Dari masanya dalam satuan gram, bisa dilihat di tabel, massa proton dan neutron hampir sama, sedangkan massa elektron jauh lebih kecil. Kemudian massa dalam satuan SMA, proton 1, elektron mendekati 0 dan neutron 1. Dengan perbandingan dengan massa proton, di mana proton dan neutron sama-sama 1, sedangkan elektron jauh lebih kecil. Selanjutnya dilihat dari muatannya, proton plus 1, elektron min 1, dan neutron 0. Sedangkan muatan dalam satuan kolom, proton dan elektron memiliki muatan yang sama, sedangkan neutron 0. Sekian pembelajaran hari ini dan terima kasih kepada yang sudah ikut belajar dan sampai jumpa.